berawal dari depresi, sehingga seseorang tadi sulit untuk tidur nyenyak. Atau terbalik, ketika seseorang tadi sulit untuk mendapatkan kualitas tidur, akhirnya berimbas kepada depresi. Tentu saja insomnia ini penyakit yang sebenarnya ringan, tetapi efeknya bisa sedikit membahayakan seseorang yang menderitanya. Kenapa saya katakan membahayakan? Ketika ini berlarut-larut, ya, maka satu, fungsi kekebalan tubuhnya juga akan turun karena tidak bisa tidur. Orang insomnia tersebut adalah orang-orang yang mengalami gangguan tidur, atau sebenarnya dia tidur tapi tidak bisa merasakan nyenyak. Saya menemukan sebuah kasus, menurut suaminya, istrinya itu tidur bahkan hingga mendengkur. Tetapi kemudian ketika dia bangun, yang diutarakan kepada suaminya, saya masih mendengar suara-suara yang ada di sekitar saya. Nah, akhirnya itu dirasakan beberapa waktu, 2 pekan lebih. Nah, selain kemudian menurunnya fungsi kekebalan tubuh, bisa jadi insomnia ini menimbulkan kejang, atau yang lebih parah lagi, serangan jantung. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kecil tetapi kemudian kita biarkan berlarut-larut bisa mendatangkan sebuah masalah yang besar. Buktinya ketika seseorang mengalami insomnia dan tidak mendapatkan solusi segera, secara fatal bisa berakibat kepada serangan jantung itu tadi. Oleh karenanya, ketika kita merasakan keluhan tersebut, mari segera kita usahakan mendapatkan solusi. Yaitu pertama, misalkan merubah pola hidup kita. Atau kemudian jangan membiasakan untuk bergadang. Yang belum terlanjur, jangan sampai kemudian kita berlarut-larut melewatkan malam dengan bergadang. Karena ketika sudah berubah siklusnya, berakibat kepada insomnia ini, kita juga akan kewalahan. Kita akan kebingungan. Kita akan merasa jantung yang berdebar-debar berlebihan dan sebagainya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam sunnah Rasulullah SAW adalah dengan melakukan bekam. Ketika seseorang tadi mengalami insomnia, kemudian dilakukan pembekaman, salah satunya adalah salah satu titik di atas jantung yang fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dari jantung ke otak besar. Maka harapan besar setelah dilakukan pembekaman tersebut, darah mengalir dengan lancar, kemudian mendapatkan rileks, dan akhirnya bisa mendapatkan kualitas tidur kembali. Tidak perlu kemudian kita ragu. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk melakukan bekam. Insya Allah, keluhan insomnia yang baru dirasakan oleh pemirsa atau beberapa waktu sudah dirasakan dan sangat mengganggu ini akan segera sembuh ketika dilakukan pembekaman 1 atau 2 kali. Insya Allah harapannya, karena sebagian besar yang pernah mengalaminya dilakukan pembekaman 1 kali saja sudah mengalami rileks, kemudian bisa istirahat dengan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi salah satu tawaran solusi atas masalah insomnia yang dialami.